Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Marisa dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan pada manusia. Semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh akan melewati proses pengolahan di dalam sistem pencernaan. Ada banyak organ yang terlibat di dalam sistem pencernaan manusia untuk membuat makanan yang kita makan dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dirancang untuk mengubah segala makanan yang dikonsumsi menjadi nutrisi yang nantinya akan digunakan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh, juga sebagai sumber energi. Untuk dapat menggunakannya sebagai nutrisi, tubuh perlu mengubah protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan karbohidrat menjadi gula. Untuk dapat digunakan sebagai sumber tenaga, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh terus diolah terlebih dahulu. Prosesnya cukup rumit dan panjang, setidaknya butuh waktu sekitar 30-40 jam sebelum sisa pencernaan makanan dibuang melalui BAB. Proses pencernaan pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana pencernaan kimia dan mekanik terjadi. Di dalam mulut terdapat organ aksesori yang membantu pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Gigi memotong makanan menjadi potongan kecil yang dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Bagian luar lidah mengandung banyak papila kasar untuk mencengkram makanan karena digerakkan oleh otot lidah. Sementara air liur yang diproduksi oleh kelenjar air liur yang terletak di bawah lidah dan di dekat rahang bawah dilepaskan ke dalam mulut. Air liur sendiri mengandung glikoprotein. Liur juga dapat mengekskresikan obat seperti etanol, morfin, yodium, dan imuglobin. Air liur mulai memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur memecah karbohidrat dengan bantuan enzim yang dihasilkannya, yaitu enzim amilase dan lipase. Alfa amilase liur mampu membuat pati dan glikogen dihidrolisis menjadi maltose dan oligosakarida. Gerakan oleh lidah dan mulut mendorong makanan ke bagian belakang tenggorokan untuk menelannya. Klep menutup di atas batang tenggorokan untuk memastikan bahwa makanan masuk ke kerongkongan dan bukan saluran udara. Hal ini mencegah tersendak saat menelan makanan. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah organ yang terletak di belakang mulut, di bawah lubang hidung dan di atas kerongkongan serta jalur udara pertama yang disebut trakea. Kerongkongan memiliki saluran penghubung antara mulut dengan lambung, letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Di dalam dunia medis, tenggorokan disebut faring. Kerongkongan sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau cincin otot yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Kerongkongan sendiri memiliki fungsi tertentu, di antaranya yang pertama menelan makanan. Pada proses ini terjadi beberapa hal, yaitu pembentukan bolus makanan dengan ukuran dan konsisten yang sama, usaha untuk membersihkan kembali kerongkongan, dan mencegah untuk masuknya makanan ke dalam nasofaring dan laring. Dari keseluruhan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan dari mulut, faring, laring, dan kerongkongan. Menelan dibagi menjadi tahap orofaring dan esofagus. Tahap orofaring berlangsung sekitar 1 detik dan terdiri dari pemindahan bolus dari mulut melalui faring untuk masuk ke kerongkongan. Yang kedua, mencegah benda asing masuk ke lambung. Sesuai dengan fungsinya, kerongkongan memiliki 3 daerah normal penyempitan yang sering menyebabkan benda asing menyangkut di tenggorokan. Penyempitan pertama adalah oleh musculus cricopharyngeal, di mana pertemuan antara serat otot striata dan otot polos menyebabkan daya propulsif melemah.
Daerah penyempitan kedua disebabkan oleh persilangan cabang utama bronkus kiri dan arkus aorta. Penyempitan yang ketiga disebabkan oleh mekanisme sphincter gastroesophageal. Yang ketiga menghasilkan gerakan peristaltik. Proses menelan dimulai dengan adanya gelombang peristaltik primer yang menyapu dari pangkal ke ujung kerongkongan, mendorong bolus di depannya menelusuri kerongkongan untuk masuk ke lambung. Yang keempat, mencegah